Shalom, sahabat yang dikasih Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 24 ayat yang ke-6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dalam perikop Mazmur 24 itu terbagi dalam 3 hal besar bagiannya. Yang pertama ingin menyatakan bahwa Tuhan adalah pemilik seluruh bumi, alam semesta ini. Yang kedua adalah syarat orang-orang yang dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bahas syaratnya apa saja gitu ya, nanti kita akan cek. Yang berikutnya lagi adalah Raja Kemuliaan memasuki pintu gerbang. Ini gambaran tentang liturgi penyambutan kehadiran Tuhan. Nah, kita mau lanjut langsung saja apa yang menjadi syarat bagi orang-orang yang ingin masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh belajar bahwa mereka itu harus bersih tangannya, murni hatinya, dan menjadi orang yang mencari Tuhan, wajah Tuhan, kehendak Tuhan setiap hari. Dari sini kita boleh belajar yang pertama adalah dikatakan soal keturunan angkatan, keturunan ini, angkatan ini. Bagian pertama kita akan belajar bahwa generasi Allah, definisi angkatan Allah, definisi tentang anak Allah itu tidak pernah menjadi arah untuk mengatakan tentang keturunan secara fisik, secara garis biologis. Orang-orang yang disebut sebagai angkatan-angkatan anak Allah, angkatan-angkatan yang mencari kehendak Allah, itu tidak pernah dihubungkan dengan garis keturunan tertentu. Ini punya jalur rasul tertentu, ini jalur nabi tertentu, sama sekali tidak. Karena setiap orang itu adalah imamat am, orang yang punya kelayakan untuk menjadi anak-anak Allah, tidak karena keturunannya Abraham, Iska atau Yakub, tetapi karena hatinya sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan disebut sebagai angkatan, keturunan dalam pengertian generasi milik Allah sendiri. Jadi bagian ini semoga kita belajar, kita dinilai bukan karena keturunan kita, orang tua kita, simbah kita atau apa. Tetapi apakah saya sungguh-sungguh memperjuangkan hidup dan saya sungguh-sungguh mencari Tuhan setiap hari dalam hidup saya. Yang kedua itu bicara soal mencari Tuhan. Apa yang disebut dengan mencari Tuhan? Kalau kita menggunakan teks bahasa asli, itu artinya adalah mereka yang terus-menerus mencari, mengejar, dan merindukan Tuhan. Mereka yang terus berjuang untuk menata hidupnya, menata kebiasaan hidupnya, jauh lebih tepat ya, menata kebiasaan hidup, bukan baik seketika, bukan baik sesaat, bukan baik dalam waktu tertentu, bukan baik ketika hari Minggu tetapi Senin Selasa sudah hilang makna minggunya itu, tetapi setiap hari adalah waktu di mana kita mencari wajah Tuhan atau mencari kehendak Allah. Mencari wajah Tuhan itu saya bayangkan
mencari gimana caranya supaya Tuhan senyum lihat kita. Coba bayangin, supaya Tuhan itu tersenyum melihat kelakuan kita, bukan sesaat tertentu. Jadi itu yang dimaksudkan. Semoga setiap hari kita mencari jalan hidup yang membuat Tuhan senyum lihat kita, bukan yang sedih lihat kelakuan kita, gitu ya. Senyum, mencari senyumnya Tuhan. Yang terakhir dikatakan Allah Yakub. Kenapa Allah Yakub? Padahal ada Abraham, ada Iskak, ada Musa, ada banyak hal yang lain. Kenapa Yakub? Ternyata secara tekstual dikatakan bahwa Yakub itu berbeda, bukan karena kapasitasnya yang baik ternyata, tetapi figur yang penuh dengan kelemahan, figur yang penuh dengan pergumulan, figur yang penuh dengan manipulasi, figur yang penuh dengan segala intrik, yang harus berhadapan dengan berbagai situasi. Yakub yang penuh dengan kelemahan, kerapuhan yang kompleks itu berproses, dan dia mencari Tuhan. Bahkan dalam mimpinya dia menahan Tuhan untuk tetap sampai Tuhan memberkati dia. Tuhan mau hadir, bersedia dicari oleh orang-orang yang rapuh, oleh orang-orang yang penuh dengan pergumulan, orang-orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan, orang-orang seperti Yakub. Semoga kita boleh menghayati dan kita belajar Yakub peroleh berkat Tuhan walaupun dia penuh dengan berbagai hal yang buruk, tetapi Tuhan berkenan memberkatinya. Tuhan juga berkenan memberkati kita apapun situasi kita. Carilah wajah Tuhan setiap hari. Tuhan berkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua sahabat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.